Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak yang sudah menyampaikan pandangannya terhadap LPJ yang sudah kami bacakan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada perwakilan dari BPD yang dari Timur Tengah dan Barat, dan kemudian perwakilan dari Pilar serta Bandung. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diterimanya LPJ kami. Adapun yang saya mau sampaikan yang di tanggapan atau catatan dari yang dipertanyakan oleh Adinda Kaharudon dari Makassar, memang kami mengakui dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa dalam LPJ itu tidak dirinci sedemikian rinci karena persiapan yang begitu mendesak oleh Pak Sekjen. Tapi insya Allah ketahuilah pada Adinda Kaharudon bahwa sumber dana itu kalaupun ada kegiatan semua dipertanggungjawabkan oleh panitia. Itu di luar dari saya sebagai ketua KKSS Kaltim. Tapi apa yang saya berikan sumbangsi kepada KKSS Kaltim dari pribadi saya, memang saya sudah sampaikan kepada Pak Sekjen untuk tidak terlalu dicatat. Kenapa? Biarlah itu menjadi amal jariah buat saya dan kami semua. Karena kalau kami rinci itu satu-satu dan jumlahnya, ya alhamdulillah takut kami jadi riak. Itu. Kalau ambulans itu sudah kami serahkan, itu disampaikan juga dengan yang mengelola di KKSS. Pokoknya tidak usah lah, pakailah sampai itu kira-kira tidak bisa bergerak lagi. Kami sudah serahkan. Itu Adinda Kaharudon. Dan untuk yang dari IKAT, memang LBH sempat vakum dan baru kita bentuk lagi itu tanggal 18 bulan Februari 2026. Mudah-mudahan kepengurusannya akan datang. Ini harapan kita bisa diaktifkan dan bisa bermanfaat untuk warga. Karena tentu kalau ada masalah-masalah memang untuk pendampingan hukum itu juga biayanya cukup luar biasa. Dan untuk Adinda dari BPD Kukar, perlu saya sampaikan sikap kami, khususnya saya Ketua KKSS Kalimantan Timur. Kukar mungkin bisa mereview ke belakang bagaimana kompleks yang terjadi di Kukar. Ya. Saya tidak mengenal Pak Bambang sebelumnya. Ya. Tapi tokoh-tokoh lah yang membawa dan menyampaikan bagaimana kisruh KKSS Kutai Kartanegara. Saya selaku Ketua KKSS Kalimantan Timur tidak serta-merta mencerna dan mengambil keputusan pada saat itu. Saya memikirkan itu dan rapat berkali-kali dengan pengurus harian KKSS Kalimantan Timur kurang lebih 8 bulan. Ya, Pak Haji Muhammad lah yang mengantarkan Bapak bertemu saya di
3 kali agar mengambil keputusan untuk dilaksanakan musda, dipercepat di Kutai Kartanegara. Harapannya bagaimana Kutai Kartanegara ini KKSS persaudaraan, konsolidasi, pengurus bisa berjalan dengan baik. Itu kami laksanakan, kemudian menunjuk ke RPK, ya. Dan alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik, dan terpilihlah Pak Dr. Bambang Surip sebagai Ketua KKSS Kutai Kartanegara. Harapan kami di pundak Bapak sebagai Ketua KKSS Kutai Kartanegara dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan termasuk yayasan ini. Karena apa, Pak? Kami dari KKSS Kalimantan Timur tidak punya hak untuk masuk dalam campur dalam yayasan itu. Karena itu yayasan tersendiri dan dibawa oleh KKSS Kutai Kartanegara. Kami dari KKSS Kalimantan Timur hanya menjadi media, bisa menginisiasi, bisa memberikan saran, bisa menasihati. Itu. Kalaupun ada bawa ke kasus hukum masalah yayasan ini, tentu juga kami tidak bisa masuk terlalu dalam. Kami hanya selalu menghimbau kepada Bapak dan seluruh jajaran dan tokoh-tokoh dan pengurus yayasan di Kutai Kartanegara bahwa ini harus disikapi dengan bijak. Jangan sampai di dalam keluarga besar kita ini permasalahan keluar dan menjadi masalah hukum. Iga pada kutanya pada ini, menjatuh kepada ini, nah ini si salah. Elok pada ini, nah pada ini si penjara. Kira-kira bagaimana? Jadi kalau ada jalan keluar yang terbaik, lakukanlah. Kalau kekurangan kami memediasi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi tujuan kami itu, tentu kami tidak mau. Terus terang, saya Ketua KKSS Kalimantan Timur dan Pak Sekjen dan semua jajaran pada saat itu memohon bagaimana supaya tidak terjadi kasus hukum. Bapak boleh memenjarakan mungkin ketua yayasan yang sudah salah. Kami tahu salah itu salah. Salah. KKSS Kutai Kartanegara harus mengembalikan yayasan itu dengan baik dan melepaskan dari permasalahan-permasalahan dari oknum-oknum yang sudah melanggar. Tapi kalau masih bisa dibicarakan, karena kalau Bapak bawa ke kasus hukum, Bapak boleh berjarakan mungkin ketua yayasan yang sudah sepuh, tapi kita harus pikirkan bagaimana keluarganya, bagaimana anak-anaknya, bagaimana keluarga, dan bagaimana keluarga kita sendiri. KKSS ini dibentuk oleh pendiri-pendiri leluhur kita, bagaimana kita ini bisa bersaudara di rantau yang tidak pernah kenal satu sama lain bisa jadi satu, menjaga persaudaraan, kekerabatan, silaturahim. Tapi kira-kira apa jadinya kalau ketua KKSS memenjarakan ketua yayasan yang notabene lingkup dalam keluarga besar KKSS itu. Jadi, dan kami terus terang tidak pernah secara langsung menghentikan kasus yang Bapak sudah laporkan. Tidak pernah. Tapi saya dipanggil oleh kepolisian sebagai saksi dan menjelaskan bagaimana yang kami tahu dalam yayasan itu dan persoalan itu, Pak. Tapi Bapak perlu ketahui, Adinda Yudus, bahwa tidak ada saya pribadi dan sebagai Ketua KKSS Kalimantan Timur, Pak Sekjen, Pak Samsudin Patiloy dan Ketua Harian Pak Ridwan Tasa, tidak ada sama sekali dalam niat kami untuk menghambat atau membiarkan orang-orang yang berbuat salah dalam yayasan itu agar bisa dilakukan atau menggantikan kasus-kasus hukumnya. Tapi
Tapi dalam kesaksian itu kami akan sampaikan sebagai ketua KKSS kami bertanggung jawab secara moral supaya bagaimana kita semua ini bisa rukun, bisa kompak, silaturahmi terjalin dengan baik dan tidak terkena hukum satu sama lain. Dan saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua atas tanggapannya. Pak Sekwil ada yang ditambahkan? Sudah cukup? Cukup ya. Oke. Baik. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan para peserta yang saya hormati dan saya banggakan, kita sudah mendengarkan tadi tanggapan dari atas pemandangan umum teman-teman para peserta oleh Ketua BPW KKSS periode 2021-2026, dan dari semua pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, saya selaku pimpinan sidang ada dua hal yang harus menjadi catatan penting dalam pemandangan umum yang disampaikan oleh para peserta sekalian. Untuk nantinya kita akan rekomendasikan kepada pengurus yang akan datang untuk ditindaklanjuti. Yang pertama adalah bahwa pengurus BPW KKSS Provinsi Kalimantan Timur periode yang akan datang ditugaskan untuk segera menyelesaikan semua perselisihan, perbedaan, dualisme kepengurusan di tingkat pilar yang ada dalam wilayah naungan BPW KKSS Kalimantan Timur, supaya ke depan dalam musim berikutnya tidak ada lagi pilar yang mengalami dualisme kepengurusan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, persoalan yang ada di Kutai Kartanegara khususnya terkait dengan soal yayasan juga menjadi rekomendasi kita untuk ditindaklanjuti supaya aset tersebut kembali menjadi milik atau kembali kemampuan Ibu Pertiwi KKSS Kutai Kartanegara. Oke? Dua ini yang menjadi reasoning utama di dalam penyampaian pandangan umum para peserta sekalian, sehingga kami semua pimpinan sidang ini merasa punya kewajiban untuk menjadikan sebagai catatan penting untuk nanti ditindaklanjuti oleh pengurus yang akan datang. Sebagai perwakilan yang menyampaikan tadi pemandangan umum, tidak ada satupun yang terdengar di telinga saya juga perlu cross check kepada anggota sidang semua, apakah ada yang mendengar tadi ada peserta yang menolak? Tidak ada? Aman? Maka dengan demikian apa kita setuju bahwa laporan pertanggungjawaban BPW KKSS periode 2021-2026 dinyatakan diterima. Pleno tentang laporan pertanggungjawaban periode pengurus Badan Pengurus Wilayah KKSS Provinsi Kalimantan Timur periode 2021-2026 selesai, dan untuk itu kami persilakan kepada Adinda Anissa Ahudin untuk membacakan rancangan keputusannya. Kami persilakan. Baik, Ketua. Surat keputusan pimpinan sidang nomor skep 009/KKSS/5/2006 tentang penetapan laporan kegiatan BPW Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kalimantan Timur masa bakti 2021-2026. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pimpinan sidang musyawarah 9 Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan KKSS Kalimantan Timur tahun 2026 setelah menimbang dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan tentang laporan kegiatan BPW Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan KKSS Kalimantan Timur masa bakti 2021-2026. Pertama, menetapkan laporan kegiatan BPW Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan KKSS Kalimantan Timur masa bakti 2021-2026. Kedua, laporan kegiatan BPW Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan KKSS Kalimantan Timur masa bakti 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada poin keputusan pertama tercantum dalam lampiran ketetapan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketetapan ini. Ketiga, ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan peninjauan kembali apabila kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapannya. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 31 Mei 2006, pimpinan sidang musyawarah wilayah 9 Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kalimantan Timur 2006. Kedua, Dr. Haji Usman Yakub ditandatangani. Dr. Haji Andi Adelebu sekretaris ditandatangani. Andi Sarudin anggota ditandatangani. Dr. Haji Fadila Manteruna MSc Mas ditandatangani. Dr. Haji Abdul Basir Abbas MSc ditandatangani. Dr. Agus Riansyah Ridwan SIP MSc ditandatangani. Andi Irwansyah Jayadi Esa ditandatangani. Terima kasih. Baik, dengan dibacakannya tadi rancangan ketetapan putusan rapat pleno kedua ini, apakah setuju kita jadikan sebagai ketetapan Muswil ke-11 Muswil ke-9 BPW KKSS Kalimantan Timur tahun 2026? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sidang pleno kedua tentang laporan pertanggungjawaban Badan Pengurus Wilayah KKSS Provinsi Kalimantan Timur periode 2021-2026 saya nyatakan selesai dan ditutup. Jadwal berikutnya yaitu sidang pleno ketiga tentang sidang-sidang komisi. Untuk itu, dalam memimpin acara sidang pleno ini, saya serahkan kepada Bapak Agus Riansyah untuk memimpinnya. Dengan ini, Pak Sidang, saya serahkan ke beliau. Baiklah, terima kasih Pak Sidang Bin. Baiklah, kita masuk sidang pleno ketiga pemilihan Ketua PPW periode 2031, yaitu pembentukan komisi-komisi, komisi A, komisi B, dan sidang pleno untuk pengesahan hasil sidang komisi. Mungkin sebelum kita lanjutkan ini, kami dari pimpinan sidang menawarkan, karena ini memang sudah masuk di dalam tata tertib kita untuk menjadi bagian tahapan sidang pleno yang harus dilewati, maka saya minta kepada peserta dan peninjau untuk apakah ini kita jalankan sebagaimana mestinya atau mungkin kita sepakati untuk misalnya dilaksanakan setelah ketua terpilih dilaksanakan, artinya kita langsung masuk ke sidang pleno keempat. Bagaimana? Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf kepada seluruh peserta muslim. Saya berdiri di sini atas nama SC. Kenapa saya berani? Karena SC itu pengarah dan pengawas dalam rangka pelaksanaan muslim. Ada kebiasaan kita, setiap muslim pembahasan program kerja itu dalam sidang-sidang komisi selalu didorong. Tanpa kita sadar, di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan ini dituangkan di dalam
materi muslim, salah satu esensi musyawarah wilayah itu adalah menetapkan program kerja. Program kerja Bapak dan Ibu harus tahu ini adalah salah satu keputusan tertinggi di pengurus wilayah Provinsi Kalimantan Timur, KKSS. Nah, kalau kita dorong misalnya ke musyawarah kerja daerah hanya pengurus BPW, jasanya tidak diundang BPD. Yang harus memutuskan ini adalah peserta muslim, BPW, BPD, Pilar dan Badan Otonom, supaya menjadi punya legalitas, menjadi keputusan tertinggi. Saya minta jangan didorong ini, walaupun itu hanya dilaksanakan sebagai formalitas untuk memperpendek waktu. Kita kan sudah sepakat Pak tadi, bahwasanya yang berhak di dalam program ini adalah cuman peninjau, peserta, dan pimpinan sidang. Kalau ada orang-orang di luar itu, maka hentikan sidang ini. Sepakat teman-teman? Hentikan sidang ini kalau ada orang yang tidak berkompeten. Terima kasih. Yang saya dengar adalah walaupun tadinya saya menolak untuk diteruskan poin B, tapi saya dengar bahwa tokoh apalagi SC dalam rangka untuk memberikan penjelasan, ya itu dipersilakan, diperbolehkan katanya. Jadi sehingga kita tidak perlu lagi untuk kembali ke situ. Mungkin saya persilakan kalau ada yang berbeda pandangannya tadi dengan yang sebelumnya. Yang disepakati tadi itu adalah tokoh. Di luar daripada itu kan tidak. Itu pun tokoh. Kita ketika kemudian kita memintai pendapat, gitu loh. Jadi seperti saya tegaskan kembali bahwa di luar daripada peserta penuh dan peserta peninjau mohon di ketersediaannya untuk meninggalkan ruangan ini. Kenapa? Untuk memperlancar kegiatan yang supaya cepat kelar. Seperti itu. Terima kasih. Saya tidak meninggalkan sesuatu yang tadi yang yaitu ada rapat komisi ketiga, rapat komisi di peluang ketiga ini. Tapi saya mengusulkan, karena yang memberi pandangan umum itu sudah memberikan program ke depan apa, tinggal itu dicatat, itu sudah terakomodir untuk rapat hasil komisi-komisi, baik komisi program kerja maupun yang lainnya. Jadi itu program untuk rapat komisi tetap ada, cuma dipesankan waktu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya tetap pada pendirian saya sejak awal. Rapat pleno ketiga ini di drop saja, jadi langsung pleno keempat rapat pemilihan ketua. Mengenai program kerja dan yang lain, saya tidak sependapat dengan Haji Muhammad. Justru program kerja itu memang harus dibahas oleh pengurus karena dia yang akan melaksanakan. Jadi bukan kita. Jadi lebih baik program kerja itu nanti di Muskerwil ya. Muskerwil dibahas oleh mereka yang akan memang melakukan pekerjaan itu. Kalau kita yang membahas sekarang, ya bisa jadi tidak akan dijalankan karena tidak sesuai dengan program mereka. Yang pertama, saya kira dalam rangka efektivitas waktu itu penting. Apalagi yang ada sudah tua-tua. Kalau dilanjutkan bisa jam 2 pagi yang tidur nanti. Saya kira bukan di drop untuk plan ini, tetapi diminta persetujuan saja. Sedangkan program tambahan itu sudah disampaikan tadi pada saat pandangan umum, jadi bisa ditambahkan. Kemudian yang terpenting bahwa ini kan hanya merupakan acuan kerja ke depan, sedangkan kerangka kerjanya yang sebenarnya adalah di musyawarah kerja daerah pada saat terpilih nantinya. Nah oleh karena itu kami minta pimpinan sidang cukup meminta persetujuan apakah draft ini bisa ditetapkan. Demikian saya kira. Terima kasih. Kami rapat
kerjanya. Bagaimana, setuju? Izin dulu pimpinan Oke, komisi. silakan. Disinyalir di dalam sini ada orang-orang yang di luar peserta, di luar daripada peserta yang ada di dalam sini dari awal. Tadi tokoh kita mau diusir, mau diisuruh keluar. Sekarang ada orang-orang itu, apakah Anda sudah mulai ngantuk? Izin saya tambahkan dari OC yang masuk di sini itu sudah melalui izin dari OC dan pihak keamanan. Jadi saya rasa yang sudah ada di dalam tokoh-tokoh yang sudah kita bolehkan masuk itu sudah tidak ada masalah, jadi jangan lagi dipermasalahkan. Sekian, terima kasih. Oke, apakah kita lanjut ke sidang pleno keempat? Mempersingkat pleno kita untuk supaya cepat acara kita tanpa mengurangi substansinya, dan kita akan perkuat dan dikirakan untuk ini alangkah baiknya legitimasinya kalau langsung dipimpin oleh pimpinan sidang yang memang diserahkan oleh awal. Maka lalu sidang saya serahkan ke Kanda Dr. Rusman Yakub. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Pak Andis untuk membacakan. Oh, lanjut. Oh, begitu. Oke. Tapi begini, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjut ke sidang pleno berikutnya, saya ingin tegaskan kepada kita semua bahwa meskipun sidang komisi itu tidak dilaksanakan dalam forum yang terhormat ini, tetapi karena ini adalah masuk dalam bagian tahapan dan mekanisme persidangan, maka itu nanti tetap harus ada catatan pentingnya bahwa ini disepakati sidang pleno ketiga ini adalah ditindaklanjuti pada kepengurusan yang terpilih dengan diparingi dengan nanti terbentuknya tim perumus maksud saya begitu ya. Jadi kan kita dan dirangkar nanti akan ditindaklanjutinya ya, supaya bunyinya itu Pak tetap harus ada bunyi keputusan itu, karena ini mekanisme persidangan kita supaya nanti tidak ada yang terlewatkan demi kesempurnaan ini. Baik, sekarang kita masuk kepada sidang pleno keempat dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pleno keempat saya nyatakan dimulai. Yang selanjutnya, sebelum kita mulai sidang pleno keempat ini, yang isinya adalah pertama nanti penyampaian laporan panitia pemilihan, kemudian yang kedua pernyataan kesediaan calon ketua dan penyampaian visi misi, kemudian pemilihan ketua BBW KKSS Kalimantan Timur periode 2006-2031, kemudian pengesahan dan penetapan ketua terpilih, ketua koordinator BPW KKSS periode 2026-2031, kemudian pemilihan anggota koordinator, 6 pembacaan keputusan musbil, 9 KKSS Kaltim, dan 7 penyerahan hasil keputusan sidang musbil Kaltim. Untuk itu izinkan kami men-skor dulu sidang ini agar kami dari pimpinan sidang melakukan konsolidasi dalam melaksanakan sidang pleno keempat ini.
merah jambu luruh di kotamu. Ku ayun sendiri, langkah-langkah sepi, menikmati angin menabuh daun-daun, mencari gambaranmu di waktu lalu. Sisi ruang batinku hampa rindukan pagi, tercipta nelangsa merenggut sukma, terwujud keinginan yang tak pernah terwujud. Aku tak bisa pindah ke lain hati.
hidup tak ditambatkan, berlabuh di pantaimu, sisi ruang batinku, hampa rindukan pagi, tercipta nelangsa ngerembut sukma, oh terwujud keinginan yang tak pernah terwujud. Aku tak bisa pindah ke lain nanti, pindah ke lain hati, pindah ke lain hati, bisa ke lain hati, tak bisa ke lain hati, tak bisa ke lain hati, mengingatmu, mengenangmu, menggambar wajahmu sendiri. Berdoa di tempat masing-masing dengan doanya masing-masing juga. Semoga pleno pemilihan ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih. Dengan ini skor sidang saya buka kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah sidang pleno keempat, sidang yang ditunggu-tunggu sejak 5 bulan yang lalu. Jadi memang ini sidang ini sangat krusial karena inilah sidang yang ditunggu sejak 5 bulan yang lalu. Tepuk tangan dulu untuk sidang pleno keempat. Baik, saya akan membacakan agenda sidang pleno keempat ini. Judul besarnya adalah sidang pleno keempat ini adalah pemilihan ketua umum. Kita tidak mengenal ketua umum yang berwilayah ya. Ketua ya, termasuk penyebutan sekjen. Kalau sekbil BPW itu jangan lagi Pak dibiasakan panggil sekjen, karena sekjen itu hanya berlakunya di badan pengurus pusat ya, supaya kita nanti ini ya bahwa sidang pleno keempat ini adalah pemilihan ketua wilayah BPW KKSS Provinsi Kalimantan Timur masa bakti atau periode 2026-2031. Agendanya yang pertama adalah kita nanti akan mempersilahkan ketua panitia pemilihan untuk menyampaikan laporan hasil kerja Panli dalam soal
pendaftaran percalonan. Yang kedua, nanti akan kita pernyataan kesediaan calon ketua dan penyampaian visi misi. Pernyataan kesediaan calon ini cukup nanti akan diperiksa oleh pimpinan sidang mengenai surat pernyataan tertulisnya. Tapi penyampaian visi misinya kita tampilkan depan mimbar di hadapan kita semua. Yang kedua, barulah nanti masuk proses pemilihan ketua BPW KKSS periode 2026-2021. Sebentar, saya izinkan saya baca dulu semuanya. Oke, ya, inilah kita memang takut ketinggalan momen, saya bisa pahami ini. Kemudian yang selanjutnya adalah tentu setelah kita melalui proses pemilihan itu pasti ada nanti pengesahan dan penetapan ketua terpilih. Dan sekaligus nanti karena ketua terpilih itu sekaligus sebagai ketua tim formatur muslim. Lalu selanjutnya setelah penetapan ketua terpilih dan ketua formatur adalah pemilihan formatur. Kemudian yang keenam pembacaan keputusan muslim. Kemudian yang terakhir penyerahan hasil keputusan sidang muslim ke-9 KKSS Kalimantan Timur dan penyerahan palu sidang dari pimpinan sidang kepada ketua terpilih garis miring ketua formatur. Inilah agenda yang ada di dalam sidang pleno keempat ini. Sebelum saya memulai, saya persilahkan yang interupsi. Ya, terima kasih pimpinan. Jadi begini, tadi suatu kita sidang pleno itu ada statement yang sudah disepakati kemudian yang disampaikan oleh kawan kami dulu bahwa sebelum kita masuk ke pemilihan itu wajib calon itu menandatangani surat pernyataan siap kalah dan siap menang. Jadi kemungkinan atau ini opsi itu ditambahkan di poin ketiga. Jadi pemilihan ketua BPW itu di poin keempat. Itu pimpinan. Makasih. Oke, terima kasih. Itu masuk dalam proses persyaratan dalam tata pemilihan. Maka itu insya Allah nanti akan kita ikuti prosesnya. Oke, sudah kita siapkan. Cuma saya tidak bacakan, kenapa? Karena nanti ada prosesnya. Oke, kesalahan apa di televisi Bapak, itu sudah saya katakan. Oke. Jadi sidang ini tidak boleh tegang, Pak. Karena ini adalah memilih pemimpin kita, maka kita harus dengan happy. Yang penting tetap pada substansinya. Oke? Maka izinkan saya memulainya. Pertama, saya harus mengklarifikasi dulu soal kepesertaan. Ya kan? Tadi kita sudah sepakat bahwa jumlah peserta sebanyak 35 yang terdiri dari 20 itu dari pilar, kemudian 10 dari BPD dan 4 dari badan otonom, ditambah 1 dari BPW, total 35. Panwar berapa totalnya Panwar? Oh, berarti Bapak tidak ngantuk. Terima kasih. Oke, semangat ya. Jumlah peserta sebanyak 35. Kita sahkan. Oke. Baik.
Kita masuk ke yang kedua. Kami persilakan kepada yang terhormat Ketua Ketua Panitia Pemilihan dan Verifikasi Musyawarah Wilayah ke-9 BPW KKSS Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026. Siap, Komandan. Maju-maju sedikit kalau jauh. Biar bagus fotonya, bagus kelihatan fotonya. Ya, maju-maju ya. Maju-maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari Panitia Pemilihan dan Verifikasi akan membacakan surat keputusan Panitia Pemilihan dan Verifikasi Musyawarah Wilayah ke-9 tahun 2026 Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Provinsi Kalimantan Timur nomor 001 Panggil BPW KKSS Kaltim garis miring angka 55 garis miring 2026 tentang penetapan calon ketua Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Provinsi Kalimantan Timur masa bakti 2026-2031. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, menimbang bahwa Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan adalah organisasi sosial kemasyarakatan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Bahwa musyawarah wilayah Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Provinsi Kalimantan Timur adalah permusyawaratan dan pemegang kekuasaan tertinggi untuk memilih dan menetapkan ketua Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Provinsi Kalimantan Timur. 3. Bahwa Panitia Pemilihan dan Verifikasi Musfil ke-9 KKS Kaltim dibentuk berdasarkan surat keputusan Badan Pengurus Wilayah KKS Kaltim nomor skep 028 garis miring BPW garis miring KKS Kaltim garis miring angka nomor 3 garis miring 2026 tertanggal 6 Maret 2026. 4. Bahwa sehubungan dengan dibentuknya Panitia Pemilihan dan Verifikasi Musfil KKSS Kaltim, salah satu tugasnya adalah melakukan verifikasi dan penelitian keabsahan persyaratan bakal calon ketua BPW KKS Kaltim menjadi calon ketua dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku dan sesuai panduan teknis pelaksanaan pemilihan dan verifikasi bakal calon ketua BPW KKS Kaltim. Mengingat 1. Anggaran dasar KKSS, 2. Anggaran rumah tangga KKSS, 3. Program kerja Badan Pengurus Wilayah KKSS Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021-2026 memperhatikan 1. Hasil rapat pleno panitia pemilihan dan verifikasi Musfil ke-9 KKSS Kaltim tanggal 24 Mei 2026 di Jalan Kiai Rashid Samarinda, Kalimantan Timur. Memutuskan pertama, keputusan Panitia Pemilihan dan Verifikasi Musfil ke-9 Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Provinsi Kalimantan Timur tentang penetapan calon ketua BPW KKSS Kaltim masa bakti 2026-2031. Kedua, mengesahkan 2 bakal calon menjadi calon ketua BPW KKSS Kaltim masa bakti 2026-2031, yaitu calon pertama Saudara Haji Muhammad Nasir yang mendapat 4 surat dukungan dari BPW KKSS dan telah melengkapi seluruh persyaratan. Dan calon kedua yaitu Saudara Profesor Dr. Haji M. Ridwan Tasa MM yang mendapat 6 surat dukungan dari Badan Pengurus Daerah
seluruh persyaratan. Perlu kami tambahkan bahwa verifikasi ini tidak sekedar administrasi, tapi kami memverifikasi faktual kepada semua ketua dan sekretaris DPW yang memberikan dukungan. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 24 Mei 2026. Panitia Pemilihan dan Verifikasi Musyawarah Wilayah ke-9 tahun 2026 Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Selatan Provinsi Kalimantan Timur ditandatangani Haji Zulkifli Alkaf SH Ketua, Sabir Ibrahim SH MH Cila Sekretaris. Demikian kami lampirkan absensi rapat pleno Panitia Pemilihan dan Verifikasi. Terima kasih. Ya, katanya yuk. Sana. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang tergabung dalam panitia pemilihan yang dikomandoi oleh Bapak Zulkifli Alkaf Sarjana Hukum, dan kami sudah menerima hasil kerjanya. Oleh karena itu saya tawarkan kepada kita semua, para peserta, apakah kita sepakat untuk kita mensahkan ada 2 bakal calon kandidat Ketua BPW KKSS Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang sudah diumumkan dalam surat keputusannya Panitia Panli. Dengan 2 nama tersebut kita sahkan menjadi calon Ketua BPW KKSS Provinsi Kalimantan Timur masa hikmat atau masa bakti 2026-2031. Baik, berarti dengan demikian Saudara Haji Muhammad Nasir, mohon maaf kalau salah, namanya ditetapkan sebagai calon. Mohon berdiri. Dan yang kedua, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Tasa MMPD juga sebagai calon. Selanjutnya kami mohon sebentar kepada teman-teman pimpinan sidang untuk nanti meng-cross check terutama surat pernyataan kesediaan calon kedua calon tersebut. Lalu yang ketiga, kami mohon kepada panitia untuk menyiapkan 2 buah kursi di sebelah kiri untuk ditempati kedua kandidat kita. Ya. Sebelah, ya, menghadap ke depan. Ya, jangan dihadap-hadapkan, Pak. Ya, kalau dihadap-hadapkan bisa domino yang dibagi. Apalagi salah satunya itu kalah-kalahnya. Kalah-kalahnya, nggak tahu siapa yang kalahkan. Termasuk salah satunya pimpinan sidang ini, Bapak Nilai. Kami mohon kepada Bapak Ridwan Tasa bersama Pak Haji Nasir untuk menempati kursi. Yang kedua, mari kita saksikan
sebagaimana tadi usulan dari teman-teman dari IKAT, salah satu poinnya adalah ada pernyataan penandatanganan fakta integritas, yaitu siap menerima menang dan kalah. Oleh karenanya kami persilakan ya kedua kandidat di hadapan pimpinan sidang dan disaksikan oleh para peserta penandatanganan fakta integritas. Satu-satu Pak Ridwan dulu. Baca-baca ini ini lah baca itu penaga arum di bawah. Masih banyak. Dibaca juga. Dia nak perlu masalah sama baru. Tidak percaya nih pimpinan sidang. Tidak baca penyerahan surat tangan. Dia tidak baca. Oh, oke. Ini negara nah. Ini bisa. Negara. Siapa nih? Kesini disuruh bingung. Jadi kan sembarang jalan butuh. Dan itu selalu nol. Artinya pimpinan sidang bacakan tadi dulu. Ya. Artinya bacakan. Iya. Supaya kedengaran sama. Aman. Penaga rumah minta. Dapur mana dia bahasa membaca? Aku dibaca. Iya. Apa tidak mungkin mapalan itu? Terima kasih. Tanda tangani kedua kandidat kita. Saya bacakan sedikit supaya semua mengetahui Pak. Surat pernyataan fakta integritas calon ketua PBB KKSS Kaltim yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Haji Muhammad Nasir, 2. Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Tasa, dengan sebenar-benarnya bahwa kami berdua sebagai calon ketua Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Provinsi Kalimantan Timur masa bakti 2026-2031 menyatakan siap menang dan siap kalah dalam pemilihan musyawarah wilayah ke-9 calon ketua PBB KKSS Provinsi Kalimantan Timur masa bakti 2026-2031. Pernyataan fakta integritas ini sekaligus sebagai bentuk kepedulian terhadap KKSS dan kami berdua bersedia menerima hasil muslim siapapun yang terpilih sebagai ketua serta tidak akan melakukan tuntutan hukum apapun terhadap hasil muslim 9 KKSS Provinsi Kalimantan Timur. Demikian surat pernyataan yang dibuat dengan sebenarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun untuk diketahui serta dipergunakan sebagaimana mestinya. Samarinda 31 Mei 2026 yang menyatakan Haji Muhammad Nasir ditandatangani, Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Tasa ditandatangani, saksi-saksi ketua pimpinan sidang pleno keempat dalam hal ini Haji Rusman Yakub dan Haji Andi Lin.